Recording in progress. Selamat malam semuanya, sampai juga kita di acara Bincang Seni malam ini mengenai kolektif dan lanskap pangan Nusantara ala Art Identity. Teman-teman semua, sekarang kita sudah kedatangan 3 orang panelis. Datangnya via daring ya, tentu saja, karena pandemi masih melanda. Ada siapa nih yang pertama kali masuk? Ada Yon Indra dari Sumatera Barat, Sambo Art Center. Halo, Dayon, apa kabar? Kemudian ada Ahmad Khairuddin alias Mas Adin dari Histeria Semarang. Halo, selamat malam Mas Adin. Halo. Lalu ada Mas Arif Yudi, Kang Arif Yudi dari Jatiwangi Art Space. Kang Arif sudah tersambung. Kayaknya tadi saya udah lihat nih, Kang Arif. Sepertinya Kang Arif mengalami Recording stopped. Kita akan menyapa Yon sana dari Sumatera Barat, Yon Indra. Halo, Dayon. Kak Arif sudah bergabung bersama kita. Dayon, halo, selamat malam. Sepertinya udah Yon Indra belum tersambung nih suaranya. Kang Arif, Ya. apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Kang Arif suaranya kecil sekali. Sambil nunggu Kang Arif, kita sapa lagi ya. Udah Yon Indra. Selamat malam, udah. Sepertinya yang di Indra masih belum tersambung nih suaranya. Cek. Kang Arif juga hilang nih suaranya. Gak apa-apa ya, sambil kita menunggu yang lain menyelesaikan urusan teknis, kita ngobrol dulu nih sama Mas Adin. Histeria tuh harus gitu ya, histeria gitu. Histeria tuh harus gitu soalnya. Dari Semarang. Histeria ini organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan berbasis komunitas. Jadi kolektif ya, Mas Adin? Iya. Betul. Boleh cerita-cerita sedikit nggak nih, Mas Adin, soal histeria? Ya, kalau histeria kan emang kalau tadinya kan emang kelompok seniman ya, di tempatnya di Semarang.
Kami aktif dari tahun 2004, jadi ini memasuki tahun ke-17. Ini kolektif yang kami dirikan sejak kami rata-rata masih sama-sama mahasiswa semester 3, semester 7 gitu-gitu. Menjelang sebelum lulus terus bikin kolektif terus ke bawah sampai Recording in sekarang. progress. Nah, biasanya emang kami banyak mengulik isu-isu soal terkait paut dengan seni, anak muda, kemudian komunitas, dan isu kota gitu. Suaraku kedengaran jelas nggak sih? Jelas. Jelas banget kok. Oke. Kalau dilihat-lihat kan di Histeria ini banyak banget ya kegiatannya ya, Mas Adin. Dari pemutaran film, teater, terus kayaknya semua jenis seni tuh masuk tuh di Histeria. Itu gimana kurasinya yang pertama, terus gimana ketemunya, kok bisa macam-macam orang banget nih ketemunya gitu. Kalau ya kan kalau kami kan sekarang kan tagline-nya kan laboratorium bersama ya. Jadi sebagai laboratorium ya jadi tempat eksperimen baik bentuk maupun gagasan bagi teman-teman siapapun yang memang tertarik di dalam isu-isu yang saya sebutkan tadi di atas itu, seni, anak muda, komunitas, isu kota lah, kira-kira itulah. Jadi bisa dari latar belakang apapun gitu. Tapi memang yang cukup dominan itu ekspresi visual itu juga cukup dominan kan. Kami juga bikin kegiatan-kegiatan. Kang Arif, Pak Guru, ya kita kan belajarnya juga dari senior-senior yang sudah mapan-mapan duluan gitu. Tapi memang kami punya ruang sendiri yang kami sewa sebagai ruang untuk pertunjukan, pameran, workshop, dan seterusnya. Dan juga membangun jaringan antar kampung gitu di Semarang. Ada 15 atau berapa kampung gitu yang menjadi bagian jaringan kami. Dan terakhir kami juga bantu-bantu teman yang ada di Kabupaten Rembang gitu. Itu satu wilayah geografis yang dan sosiologis yang beda lagi gitu. Arif udah gabung lagi ya sama udah Yon Indra sudah gabung lagi? Belum ya, masih ada kendala teknis. Halo? Saya mau kasih pengantar nih untuk bincang seni malam kita. Bincang seni kita malam ini, kita mau ngobrol-ngobrol soal lanskap pangan. Kayaknya seru banget ya, karena Indonesia kan kita ada lebih dari 17.000 pulau dengan geografis dan negara agraris dan kepulauan, jadi kita sangat kaya lanskapnya. Dari masing-masing panelis kita malam ini akan bercerita dari sisi mereka, tentu saja bukan hanya soal lanskap pangan, tapi juga bagaimana mereka menjalankan kolektifnya di masing-masing daerah dengan berbagai macam kesenangan ya, kita bilangnya bukan tantangan ya, kalau di kolektif dan kantong seni, dengan berbagai macam kesenangan yang ditemukan di daerah masing-masing. Mungkin kita bisa mulai dengan Mas Adin dulu ya, yang sudah siap. Kenapa Mas Adin kaget ya? Saya duluan. Tadinya saya mau minta Om Pimpa loh, ini tiga-tiganya. Om Pimpa siapa yang duluan? Tapi karena ada kendala teknis, jadi silakan Mas Adin. Ini share screen bisa dari sana atau? Bisa. Boleh di share screen. Ya. Ya, terima kasih teman-teman Tangsel Art Identity yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi sedikit cerita gitu. Sebetulnya kalau ngomong soal isu pangan, Histeria sendiri tidak secara langsung ya men-encourage isu itu atau membuat satu produk-produk turunan yang kemudian menjadi satu unit bisnis kami gitu. Tetapi kami concern terhadap
isu itu juga, karena biasanya kalau kita masuk ke dalam satu wilayah atau di kampung gitu, pasti kita tidak bisa melulu hanya ngomongin kesenian. Tentu kita biasanya memetakan banyak hal yang lain, termasuk kemandirian ekonomi yang ada di sana juga gitu. Nah, aku mau cerita 2 case yang tempat kami masuk 2 kampung yang berbeda. Next. Nah, mungkin ini bisa memberikan gambaran sebetulnya yang dilakukan apa sih dalam konteks kerja-kerja kebudayaan dan urusannya dengan pangan gitu. Nah, ini yang pertama saya akan cerita Kampung Bustaman. Ini kampung, ini denahnya, kampungnya tidak terlalu besar, hanya sekitar mungkin 1 hektar lah kira-kira lah. Jumlah penduduknya sekitar 300-an, jadi cukup padat. Dan kampungnya sendiri itu terletak di kawasan Kota Lama. Jadi masih sekitar radius 1-2 kilometer dari jantung Kota Lama itu sendiri. Jadi sangat dekat dengan Gereja Belenduk dan Kota Lama yang lain gitu. Dan kita ngerti betul bahwa ada banyak kampung-kampung di tengah kota atau enklave gitu yang membentuk kantong-kantong kecil yang sebetulnya dalam konteks kontestasi ruang itu hari ini mengalami keterancaman yang cukup masuk akal, karena harga properti di tengah kota itu kan naik gila-gilaan, apalagi Kota Lama setelah ditetapkan menjadi salah satu situs cagar budaya oleh pemerintah itu, kemudian berbondong-bondong orang rame-rame beli tanah, mengalih fungsikan lahan, meskipun peruntukannya sekarang tidak lagi dihancurkan ya, tapi biasanya direnovasi. Dan baru 3 hari yang lalu kami menemukan satu kampung yang sangat dekat sekali dengan Kota Lama, di jantungnya persis di depan Gereja Belenduk yang barusan hancur gitu, yang hilang juga gitu. Ya kita nggak tahu status tanah sekarangnya, posisinya juga seperti apa, legal hukumnya seperti apa. Tapi terakhir kami survei di sana 2015, kami masuk di sana itu kampung itu masih gitu dan dihuni oleh satu keluarga secara turun-temurun, karena di sana memang mereka tinggal sejak keluarga besar mereka itu bekerja di sekitar Kota Lama. Dan 3 hari yang lalu kami baru menemukan, loh ini sudah bubar gitu dan mau dibikin kafe gitu. Artinya dalam radius 3-4-5 kiloan di sekitar Kota Lama itu kampung-kampung sebetulnya mengalami satu posisi yang hampir sama gitu kontestasi ruangnya. Dan itulah kemudian mengapa kami banyak masuk di kampung-kampung itu, selain menguatkan identitasnya juga kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan dari kampung-kampung ini ketika Kota Lama kemudian bersolek, sehingga kampung-kampung ini juga punya opportunity untuk apa ya, untuk berdiri lebih gagah gitu, bahwa mereka itu layak tinggal di kota gitu. Kota itu kan tidak hanya miliknya orang kaya ya, tetapi juga orang-orang yang memang sudah mukim di sana itu mestinya punya hak yang sama. Next. Nah, Bustaman terletak di kampung di wilayah itu dan dengan seluruh kompleksitas persoalannya. Nah, ini dari atas itu sangat padat gitu ya. Dan gangnya itu sekitar 1,5 sampai 2,5 meter lah. Jadi hanya bisa dilalui motor atau motor VR gitu. Mobil itu susah gitu. Mobil biasanya diparkir di pinggir jalan besar gitu. Next. Nah, ini gapurannya yang saya bilang tadi itu, ini yang hanya bisa dilalui VR itu, kalaupun mobil bisa masuk hanya maju, nggak bisa belok-belok, keluarnya yang mundur lagi gitu kira-kira. Jadi bisa ya tipikal kampung kota yang sering dianggap padat, kumuh dan miskin itulah biasanya. Next. Nah, ini di sana ada satu pemotongan hewan yang terkenal di tahun 90-an, karena ini kampung-kampung yang kampung jagal. Jagal itu artinya bukan orang yang menyembelih kambing ya, tapi jagal itu orang yang mempunyai bisnis berurusan dengan perkambingan. Dari mulai beli, kemudian motong, jualan daging, dan distribusi kemana-mana. Dan Bustaman ini juga satu-satunya kampung yang kemudian menisbat leluhurnya Raden Saleh. Jadi leluhurnya Raden Saleh, Kiai Bustam itu dikasih tanah oleh Belanda pada waktu itu,
ada beberapa petak tanah, tapi satu-satunya kampung yang masih menisbat pada nama leluhurnya Raden Saleh cuma Bustaman. Yang lain nama kampung yang berbeda gitu. Jadi ini selain kampung leluhurnya, kampung milik leluhur Raden Saleh juga terkenal sebagai penghasil para tukang jagalnya. Nah, para tukang jagal inilah yang kemudian menggerakkan roda perekonomian di kampung gitu. Next, mereka biasanya ngambil kambing itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kambing-kambingnya biasanya dalam satu kali kulaan itu bisa 30 atau 40 ekor, itu sudah sangat surut. Kalau dulu motong bisa puluhan, kalau sekarang mungkin belasan gitu dalam satu hari. Dan bisnis perkambingan inilah yang membuat kampung itu aktif dari pagi hingga malam. Kira-kira 24 jam lah, karena di sana aktivitas pemotongan kambing itu kan dari jam 1 atau jam 2 dini hari, kemudian dilanjut dengan membersihkan kulit dan seterusnya gitu. Dan karena ada crowd, ada manusia yang tinggal di sana, ada kehidupan di sana, ada bisnis yang berjalan, akhirnya kampung ini cukup makmur untuk persoalan perekonomian, ada toko kelontong, ada kultur konsumtifnya juga cukup tinggi gitu, karena uang juga didapat lebih mudah, dan beberapa warung di sana juga ada karena provide atau menyediakan tempat makan bagi para orang-orang yang bisnis berurusan dengan kambing. Pun beberapa pekerja yang tinggal di daerah sana itu juga banyak yang makan di Bustaman karena harganya yang lebih murah gitu. Jadi jarak Bustaman itu dengan Pecinan itu cuma sekitar 1 kilo mungkin nggak sampai itu. Dan itu ada satu ruas jalan yang isinya ruko-ruko semua. Itu beberapa banyak di antara mereka misalnya yang cari makan itu ya di gang-gang sempit itu karena murah gitu kan. Jadi karena itu Bustaman perekonomiannya juga cukup lancar lah untuk persoalan perekonomian. Next. Geser. Nah, ini yang saya ceritakan tadi itu, jadi ada pedagang gulai, ada pedagang sate, dan macam-macam gitu. Nah, para pedagang ini rata-rata adalah para pedagang yang istilahnya itu mboro atau merantau gitu. Merantau sehingga mereka itu datang dari Klaten, dari Kudus dan segala macam, dan biasanya mau kodo gitu. Modal dengkul doang gitu kira-kira lah. Karena biasanya para pendatang ini orang-orang yang mencari pekerjaan di kota, dia tidak modal apa-apa, dia hanya modal tubuhnya. Makanya jarang sekali orang-orang di Bustaman itu pada waktu itu ya, saya masuk tahun 2012, 2013, yang jualan gulai Bustaman itu dari kampung itu cuma 1-2. Sisanya itu para pendatang semua. Mengapa demikian? Karena menjadi pedagang gulai itu tidak menarik bagi warga, meskipun hasilnya bisa 2 kali lipat seporsi gitu ya misalnya. Ya. Karena apa? Ya karena satu capek ya, karena dia dipikul pakai pikulan itu, dan itu pekerjaan yang sangat berat. Mereka berkeliling, dan secara status sosial juga rendah gitu, karena mereka para pendatang dan nggak punya duit, dan kadang sering berhutang pada para jagal, kadang-kadang juga ada konflik, uangnya nggak balik dan seterusnya gitu. Artinya meskipun bisnis saya itu menggiurkan, tetapi warga itu banyak yang nggak tertarik. Jadi banyak para pedagang gulai yang akhirnya terkenal sebagai gulai Bustaman itu adalah para pendatang. Jadi gulai Bustaman itu sebetulnya dibesarkan bukan oleh warga Bustaman, tetapi oleh para pendatang. Nah, karena status sosialnya yang dianggap lebih rendah, lebih miskin dan segala macam, meskipun mereka tinggal di sana sudah beranak turun sampai cucunya juga bekerja di sana di Bustaman, itu sedikit sekali, bahkan dalam kurun waktu 20-an tahun itu kalau saya itu cuma 1 orang yang menikah dengan warga gitu. Jadi sangat jarang, dan mereka kadang-kadang ada juga yang kabur nggak bayar atau gimana. Jadi
ada hubungan-hubungan yang benci tapi rindu atau segala macam di sana gitu. Tetapi justru itu yang kemudian membuat magnet di Bustaman, dan justru karena mereka miskin juga, itu akhirnya mencari akal supaya gimana gulai itu supaya tidak gampang basi. Akhirnya menjadi gulai yang khas tidak menggunakan santan. Jadi gulai Bustaman itu diolah tanpa menggunakan santan. Karena apa? Sebetulnya karena modalnya sedikit, supaya besok bisa dijual lagi, akhirnya nyari cara gitu. Dan itulah yang menjadi khas gulai Bustaman. Next. Nah, ini gulai Bustaman yang tersebar di beberapa ruas jalan di Kota Semarang. Itu yang sebelah kanan yang sudah diinovasi ada gerobak dorongan. Jadi ketika kami masuk tahun 2012, masih 1-2. 2017 saya masuk lagi karena waktu itu kita juga nggarap festival berkaitan dengan kemandirian ekonomi. Dari survei itu penjual gulai yang dari kampung sendiri itu ada sekitar belasan lah, 12 atau 13 penjual. Artinya inovasi teknologi dengan menggunakan gerobak dorongan dan hasil perekonomian yang cukup menggiurkan ini ternyata membuat warga juga akhirnya mencoba-coba untuk ikutan bisnis gulai gitu, yang sebelumnya mereka hanya jualan daging kambing atau memproduksi bumbu-bumbunya doang, mereka akhirnya ikut jualan karena modalnya kan bikin gerobak, beli alat-alat makan, terus nanti nasi, kemudian bumbu, gulai, dan semuanya itu sudah disediakan oleh warga. Jadi kayak jualan nasi kucing, assembling barang-barang gitu. Jadi menjadi satu momentum. Waktu itu kami memang juga lagi mendorong supaya warga itu juga aktif untuk terlibat di dalam bisnis ini. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika kita ngomong festival di Kampung Bustaman, kami banyak ngomong soal bagaimana identitas yang khas ini bisa digunakan dan diberdayakan sedemikian rupa oleh warga. Jadi tidak yang secara langsung kami encouraging ke sana, nggak ada. Tetapi bahwa festival itu mendorong itu semua, iya, menguatkan identitas, kemudian memberikan satu perspektif yang segar, bagaimana kemudian hal-hal yang lama itu bisa diolah kembali gitu. Dan kalau di beberapa terbitan misalnya di Garuda, majalah Garuda, terus dulu juga Pepi yang makan-makan itu loh, itu juga pernah ke Bustaman. Tetapi sampai sekarang pun sebetulnya gulai ini tidak pernah naik kelas, jadi hanya berada di pinggir-pinggir jalan. Agak beda misalnya dengan soto Kudus misalnya, atau soto Semarang yang di tempat yang mewah, yang ber-AC, di dalam bagus. Gulai Bustaman sampai sekarang jarang sekali, bahkan nyaris tidak ada, semua berjualan di pinggir jalan, dan itu yang pernah kami mencoba untuk mengintervensi gimana supaya ini satu kekayaan kuliner khas Semarang gitu, karena ini juga didaftarkan akhirnya, jadi karena akhirnya kebuka jaringannya kan, jadi kenal dengan dinas-dinas dan segala macam, gulai Bustaman akhirnya didaftarkan menjadi satu kekayaan kuliner khas Semarang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan di Kementerian waktu itu. Jadi karena kekhasannya itu. Next. Nah, ini yang kami juga lakukan rebranding ini tahun 2017 itu, bahkan festivalnya memang khusus mengangkat soal kemandirian ekonomi, dan itu langsung merujuk pada keberadaan gulai Bustaman itu sendiri gitu. Jadi ini menjadi satu tren baru di kampung pada waktu itu, dan satu alternatif perekonomian yang bisa dilakukan oleh teman-teman gitu. Tahun ini sebetulnya teman-teman juga membuat satu rintisan produk olahan gulai itu, karena bumbunya itu kan bisa di-assembling, tinggal kita kemasannya seperti apa. Tapi sepertinya kemarin belum lolos untuk mendapatkan solusi pendanaan itu. Tapi bahwa kemudian kekayaan lokal ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa itu terjadi di dalam proses-proses bekerja bersama warga. Next. Nah, ini sama tadi olahan-olahan gulainya. Next. Ini nasi goreng menggunakan daging kambing. Kemarin juga ada martabak pakai daging kambing segala macam. Jadi festival itu juga mengayakan
perspektif warga tentang bagaimana ini bisa dijual dan dikemas gitu. Nah, ini lorongnya biasanya kami kalau bikin acara di lorong ini, sepanjang lorong ini. Next. Nah, ini salah satu karya seniman yang itu terbuat dari tulang-tulang kambing yang dimanfaatkan. Next. Geser. Nah, ini juga kambing yang kemudian digunakan sebagai piranti untuk arak-arakan kampung gitu. Yang diarak kemudian kambing itu sendiri. Pernah satu ketika kita bikin lomba foto juga hadiahnya berupa kambing hidup. Jadi memang kambing itu yang akhirnya kami kulik sedemikian rupa dan diolah menjadi macam-macam. Next. Nah, ini festivalnya yang kita awali dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi kami bekerja baik ada pendanaan atau nggak ada pendanaan itu selalu jadi komitmen bersama sejak sekitar 5-6 tahun lalu. Next. Nah, ini satu kampung yang lain, saya tidak mau berpanjang-panjang ya. Ini satu kampung yang berbeda di Rembang. Ini satu kampung yang kemudian hanya mengandalkan sawah tada hujan. Banyak orang-orangnya yang merantau karena dirasa tidak cukup memberikan penghidupan yang layak untuk kehidupan mereka. Dan di sana ada banyak pohon jati, tetapi ya kita tahu sendiri kalau musim kemarau meranggas dan baru bisa dipanen setelah sekian puluh tahun misalnya. Jadi memang kalau dibilang miskin sebetulnya nggak miskin amat, tetapi banyak warga yang pada waktu kami ke sana itu memang ada kultur merantau sejak lama. Tapi kami juga bertanya-tanya karena di kampung sekitarnya itu banyak warga yang juga berwirausaha dan tidak perlu merantau. Next. Nah, ini yang kami intervensi dari tahun 2018 yang lalu. Nah, ini tradisi sedekah bumi yang masih ada di sana. Ini juga menjadi satu sumber kekayaan kebudayaan bagi kami untuk diolah menjadi macam-macam. Next. Nah, ini eventnya Ngiyuk Githok, ini kami langsungkan dari tahun 2018. Idenya sederhana, bagaimana kita membuat sedekah bumi itu lebih relevan lagi dengan persoalan kekinian. Jadi kita bertanya-tanya, mengapa sih kita masih melakukan ritual ini, padahal banyak dari teman-teman yang sudah merantau. Mengapa mereka percaya bahwa bumi memberikan hasil padahal tidak mendapatkan apa-apa dari sana. Mengapa masih dilakukan seperti itu? Apakah takut kualat, takut kena kutukan atau segala macam, itu yang kami tanyakan. Dan kalau memang misalnya tanahnya Indonesia katanya tanah yang kaya, kita bisa makan macam-macam, tapi nyatanya teman-teman kok merantau, itu mengapa? Bukan kita anti merantau, enggak ya, tapi kita itu banyak bertanya-tanya sebetulnya apa sih yang membuat kita berbeda dengan kampung yang lain. Terus dalam konteks ritual itu apakah nilai-nilainya itu masih bisa kita percaya atau enggak gitu. Dan terlebih penting dari proses itu adalah kami berusaha untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, yang mana kemudian bisa menjadi amunisi untuk bikin kerja-kerja kebudayaan berikutnya gitu. Next. Nah, ini pasar Ramadan. Ini hasil dari apa yang kita yang kami omongkan beberapa tahun yang lalu, bahwa kita ngerti bahwa di sana memang tanahnya tidak terlalu bagus. Hari ini kebanyakan mereka menjadi petani tembakau, karena kalau di kampung itu kan sebetulnya saya kan sering ditanya ya, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan dalam era pandemi kayak begini ini gitu, melakukan inovasi seperti apa sih gitu. Kadang-kadang inovasi itu harus punya modal dulu gitu. Kalau bukan orang kaya yang bikin itu biasanya terlalu beresiko gitu. Nah, sampel-sampel yang sudah ada itu, kalau ada orang yang cukup punya modal, bikin sesuatu yang baru, terus ternyata laris, yang lain akan ikutan gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi bahan pikiran-pikiran kami, kira-kira apa ya? Selain kerja-kerja berkesenian, ya, kerja-kerja berkeseniannya kayak ya seperti biasanya yang bikin riset, festival, mapping aktor, mapping potensi sosial, membuka opportunity terhadap produk-produk lain, branding kampung dan seterusnya gitu. Tetapi yang paling krusial lagi kan
ini anak besok makan apa sih gitu. Nah, muncullah kemudian ide membuat satu pasar Ramadan, meskipun ini sementara, tetapi ternyata memberikan geliat yang luar biasa bahwa oh ternyata tempat jualan juga bisa gitu, atau mengolah apa sih yang paling mungkin gitu. Jadi kerja-kerja kayak begini itu belum menjadi satu template yang berkesinambungan ya, tapi selalu kita melihat kondisinya seperti apa, potensinya seperti apa, bisa digerakkan sejauh apa gitu. Kalau misalnya tidak butuh intervensi ekonomi yang perlu, ya mungkin juga tidak butuh gitu, karena biasanya kita kalau bekerja di kampung itu tidak beranjak dari persoalan atau kita sedang mencoba menjadi malaikat atau pengen menolong mereka, itu enggak sih, tapi lebih kepada bagaimana rata-rata ya mereka itu perekonomian itu sudah jalan sendiri sebetulnya. Jadi kita tidak bawa ide yang mulu-mulu, tapi ada satu keguyupan, kegotong royongan, suasana-suasana yang semeringah, yang ramah, yang penuh riuh, yang berkumpul-kumpul, yang pelan-pelan itu sering hilang gitu. Nah itu yang biasanya kami coba untuk kumpulkan kembali. Nah karena terjadi kepadatan lalu lintas manusia, kemudian terjadi kepadatan gagasan-gagasan. Nah gagasan-gagasan inilah yang kemudian biasanya bermutasi menjadi banyak hal yang lain. Next. Nah ini mungkin tagline-nya bukan UMKM ya, tapi ya orang-orang mencoba untuk berjualan lah. Ada yang jualan sate kelinci, nasi kucing, jualan warung kopi segala macam, yang sebelumnya tidak ada gitu. Jadi ini relatif terjadi sekitar menjelang pandemi atau pada masa pandemi gitu. Tiba-tiba beberapa teman yang misalnya bekerja di Jawa Barat ya, terutama di daerah-daerah kawasan industri, karena ada migrasi apalagi setelah pandemi ya, migrasi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, ternyata itu terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Dan beberapa di antara mereka itu akhirnya ya balik lagi ke kampung. Terus apa nih, dikasih pesangon, terus bikin apa? Ya udahlah, bikin warung, bikin apalah segala macam. Nah, ini nggak terjadi sebelumnya gitu, dan sekarang sudah muncul beberapa warung yang ada di kampung. Next. Dan juga ada yang mencoba-coba geser, Pak, penggemukan ternak gitu. Ini sapi, ini diinisiasi oleh anak-anak muda gitu, pasangan suami istri gitu ya. Yang juga ditarik pulang ke kampung gitu, beli kambing, beli sapi. Nah, warga itu sebetulnya enteng aja sih. Biasanya kalau ada yang sudah bikin terobosan, nanti kok dilihat kok besok kok dijual kok mahal, dijual kok berhasil, yang lain akan ikutan. Sesimpel itu kadang-kadang. Nah, ternyata pola-pola seperti ini kami temukan dan kami mencoba untuk mengidentifikasi dan membantu apa yang masih mungkin dilakukan gitu. Termasuk waktu itu kita bikin penyuntikan gratis juga yang satu paket dengan festival seni-senian itu, dan kita mendatangkan kami bikin satu eksperimen sosial gitu. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman ini kan ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang apa gitu. Biasanya ada yang punya pacar segala macam. Nah, mereka dikasih waktu, dikasih tempat untuk tinggal di kampung ketika festival terjadi. Nginep tidak apa-apa, tapi jangan nginep di pacarnya, nginep di tempat warga. Nanti kita carikan tempatnya, yang penting mereka mau berkontribusi gitu. Nah, salah satunya ya penyuntikan kambing itu, penyuntikan ternak itu, karena latar belakangnya dari peternakan misalnya, atau dari ilmu yang lain gitu. Jadi hal-hal semacam itu berkait paut dengan program-program festival atau event-event kebudayaan yang lain, sehingga kita bisa melihat kompleksitas dari apa yang bisa diolah dari material kampung. Next. Kayaknya ini udah selesai deh, Mbak. Berarti Nah, ini itu sangat hasil terkait kita ya. yang aku ceritakan dari kerja-kerja yang kami lakukan. Jadi tentu masih banyak PR yang lain ya, tapi bahwa ketika kita masuk ke masyarakat itu akhirnya kita tidak bisa melulu hanya ngomong soal kesenian atau ekspresi artistik, tetapi juga memikirkan hal lain. Terima kasih. Jadi ini berkaitan erat ya, seni dengan pangan ya, tanpa disadari atau tidak, diniati atau tidak, pasti kita bersinggungan ya dengan kultur pangan dan potensi daerah sekitar gitu ya, Mas Adin ya, kira-kira.
Terima kasih banyak tadi Mas Adin, banyak banget informasinya. Ternyata banyak banget kegiatan yang sudah pernah dilakukan terkait dengan pangan dan lanskapnya cukup jelas ya. Tadi Semarang sebagai satu kota besar dengan kampung-kampung yang terhimpit di antaranya ternyata punya keunikan sendiri gitu. Termasuk tadi ada lomba dengan hadiah kambing itu sesuatu yang baru saya dengar, ikut lomba hadiahnya kambing, wow gitu. Ini menarik. Tadi dari Mas Adin banyak banget informasinya. Mungkin kita lanjut ke panelis selanjutnya karena sesi tanya jawab akan kita buka di penghujung acara ketika semua panelis sudah menyampaikan gerakan-gerakan dan lanskap-lanskap pangan yang ada di masing-masing daerahnya. Saya akan menyapa Yon Indra. Selamat malam, sudah bergabung. Selamat malam Dewi. Akhirnya, akhirnya tadi, ya. Tadi susah suaranya tadi kan? Iya betul, iya betul. Dayon, boleh sharing-sharing nggak nih sama teman-teman soal lanskap seni dan pangan yang ada di Sumatera Barat? Mengingat Tambo Ars kan ada base camp-nya adanya di Padang Panjang nih, Sumatera Barat. Lain Jawa Tengah, lain Sumatera Barat, lain Jawa Barat nanti. Mungkin Dayon bisa cerita dari sisi Sumatera Barat, silakan. Ini ceritanya tentang kolektif Tambo atau gimana ini? Oh iya dong, karena kolektif Tambo kalau dilihat-lihat mirip-mirip nih sama Histeria, pangan-pangan juga yang diangkat gitu. Dari situ kan kita bisa cerita soal lanskapnya, kemana sih arahnya kesenian ini dengan dari sisi kultur pangan yang ada gitu. Silakan. Ya, oke. Sebelumnya saya menyapa teman-teman dulu. Selamat malam semua yang ikut bergabung dalam acara Zoom yang bertemakan kolektif dan landscape pangan Nusantara. Sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana landscape yang tentang landscape pangan yang ada di Sumatera Barat, mungkin karena Dewi kemarin dari pembicaraan kami dengan Dewi, Dayon mintanya cuman bagaimana tentang kolektif atau komunitas yang ada di Sumatera Barat, bagaimana Tambo dalam beraktivitas, di dalam bertahan, dan bagaimana melakukan aksi-aksi event-event selama ini yang boleh dikatakan kami punya acara tahunan yang selalu setiap tahun diadakan tanpa henti. Nah, tentu kami sebelum masuk ke persoalan menyampaikan bagaimana event-event yang dilakukan oleh Tambo, mungkin saya akan perkenalkan dulu sedikit bagaimana itu Tambo. Ya, pada dasarnya Tambo itu adalah organisasi yang berdiri tahun 2015, akhir November, yang diprakarsai oleh teman-teman yang pulang dari Yogyakarta waktu itu, teman-teman yang kuliah di Institut Seni Indonesia Jakarta. Kemudian ada keinginan untuk membangun suatu iklim seni rupa di Sumatera Barat, yang waktu itu kami merasakan bahwa iklim seni di Sumatera Barat jauh dari apa yang ada di Yogyakarta waktu itu. Nah, karena kami memang sudah berada di Yogyakarta dan mengerti banget apa itu bagaimana iklim seni di Yogyakarta, bagaimana ekosistemnya sudah terbentuk dan sebagainya. Tapi ketika kami pulang kampung bersama teman-teman yang sudah menjadi dosen di ISI Padang Panjang dan sebagainya, ada yang bekerja, ada yang pulang karena ada tuntutan keluarga dan sebagainya. Nah, waktu itu kami bersepakat bahwasanya sudah waktunya kami melakukan semacam kolektif atau kerjasama dalam membangun iklim seni di Sumatera Barat yang atau menggairahkan seni lah, intinya menggairahkan seni, menggairahkan iklim yang waktu itu kami merasakan masih jauh kalau dibandingkan dengan ibu kota seni rupa yaitu Yogyakarta. Nah, dengan demikian kami bersepakat dengan teman-teman bahwa kolektif itu penting karena memang dengan kolektif bersama kita membangun akan tujuan tertentu, akan membentuk
Dari kesepakatan itu kami tentu menentukan apa sih visi misinya Tambo. Nah, tentu harus ada pertanyaan seperti itu. Karena visi misi itu penting. Tanpa visi misi tentu kita sepertinya ibarat gini. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa visi misi itu namanya nanti sensasi aja jadinya. Nah, kalau kita punya visi misi yang jelas, tentu akan dilakukan dan aksi yang jelas, aksi nyata biar tidak menjadi fantasi gitu. Nah, dari itu kami melakukan semacam visi misi yang jelas. Dari visi misi yang jelas itu baru kita menentukan aksi apa yang akan kita bikin. Visi misi Tambo diantaranya adalah bagaimana kita ingin menjadikan Sumatera Barat menjadi salah satu tujuan seni rupa Indonesia di luar Pulau Jawa dan Bali. Nah, kemudian kami ingin menggairahkan iklim seni rupa, meningkatkan apresiasi seni pada masyarakat, dan banyak lagi yang lain tentu. Tapi yang paling penting sebetulnya bagaimana iklim seni rupa itu bisa bergairah seperti halnya di Yogyakarta di mana antar seniman udah aktif berkarya, aktif dalam membuat karya-karya kreatif. Kemudian sudah terbentuk saling support antar seniman. Bagaimana frekuensi pameran itu di mana-mana ada. Kemudian bagaimana adanya nanti terjadi pasar seni juga ada. Kita kan ingin seperti itu. Jadi itu memang perjuangannya agak berat. Nah, dari visi misi yang seperti itu tentu kita harus punya aksi yang besar. Tidak mungkin kita punya visi yang besar tapi aksinya kecil. Nah, kita harus punya visi misi besar, aksi juga harus besar. Dari situ kami bisa menentukan apa sih kegiatan apa sih yang bisa memberikan semacam kejutan agar orang bisa melirik ke Sumatera Barat. Kita ibaratnya gini, bagaikan orang berjualan di tempat yang sepi, sama kayak gitulah di Sumatera Barat. Kita kalau bahasa Minang gini, ibarat manggaleh di tempat yang langgang, nah, itu bahasa Minangnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya bagaikan berjualan di tempat yang sepi. Tentu karena berjualan di tempat yang sepi, kita harus bagaimana supaya orang tertarik datang, ini kan gitu. Supaya orang datang, tentu kita harus punya treatment bagaimana punya barang yang punya daya tarik, punya barang kita orang tahu ingin datang melihat, kan gitu. Nah, dari pemikiran seperti itu ada keinginan bikin acara event yang betul-betul bisa terintegrasi dengan banyak kalangan secara nasional. Kita harus punya event yang tidak hanya sifatnya lokal, harus punya event yang banyak terinformasikan ke banyak kalangan yang betul-betul punya pengaruh dalam dunia seni rupa. Itu yang kami lakukan. Nah, tahun 2002, event pertama tahun 2016 itu kami masih sifatnya masih tahap awal ya, belum terlalu besar, belum terlalu dikaitkan dan belum diintegrasikan dengan banyak pihak secara nasional. Baru tahun 2017 kami melakukan semacam event yang kedua yaitu Tambo 2 Sandi. Itu sudah melibatkan Bu Melani Setiawan waktu itu. Bu Melani mungkin ada ya atau udah keluar nggak tahu. Itu kami berusaha menghubungi Bu Melani bagaimana supaya tamu-tamu yang ada di Jakarta ataupun di luar negeri itu bisa diajak ke Sumatera Barat di dalam acara event Tambo 2 itu. Nah, Bu Melani waktu itu sangat senang dan sangat support akan datang bersama rombongannya di hari H, bahkan 1 minggu mungkin akan berada di Sumatera Barat untuk bisa ikut dalam acara pembukaan sekaligus bisa mengunjungi bermacam-macam komunitas, juga berkunjung ke tempat-tempat pusat budaya Minangkabau, bahkan bagaimana mencicipi kuliner-kuliner yang ada di Sumatera Barat yang tentunya berbeda dengan daerah-daerah lain gitu kan. Nah, ini
kalau ini ketika, kalau dari foto yang dilihatkan oleh Dewi ini ketika kunjungan Tambo Dua Sandi, rombongan Arthur dari rombongan yang Bu Mulani bawa, ada yang dari teman-teman yang dari Jakarta, ada yang dari Jerman waktu itu, ada juga yang dari Prancis, bahkan ada dari Amerika dan Singapura, mengunjungi Istana Selindung Bulan di daerah Pagaruyung. Nah, di sana pihak istana menunggu apa istilahnya ya, menjamu makan siang dengan secara apa ya, adat gitu. Kalau di Minangkabau tuh sering dikaitkan makanan itu dengan persoalan peristiwa adat gitu. Nah, ini seperti ini. Nanti ada semacam uraian-uraian tentang adat dari Bundo Kanduang. Ini Bundo Kanduang orang Minang, Boroida Taib. Nah, yang ini yang baju ungu ya, yang baju ungu kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi memang di samping kami melaksanakan event seni rupa, tentu Tambo juga punya keinginan untuk memperkenalkan seni dan budaya, kuliner dan alam Minangkabau gitu kan kepada para tamu-tamu yang ikut rombongan sama Bu Mulani dengan istilah acaranya itu West Matra Arthur. Nah, ini penyambutan dari secara adat, dikasih semacam sirih kalau orang Minang sirih itu kepada Bu Mulani dan rombongan. Nah, nanti setelah itu nanti ada semacam tari persembahan atau tari penyambutan tamu dengan ada pencak silatnya juga. Nah, setelah itu baru digiring masuk ke dalam rumah adat. Nah, seperti itu. Jadi pada event Tambo Dua Sandi itu kami sudah mulai mengaitkan event itu secara nasional. Kita sudah menginformasikan ke banyak pihak, kepada teman-teman seniman, kepada pihak galeri, kepada pihak kurator nasional. Kita berikan informasi tentang adanya acara kami yang bertajuk Tambo Dua Sandi. Nah, waktu itu responnya cukup bagus semuanya, cukup bagus dan sangat memberikan apresiasi yang tinggi lah terhadap apa yang kami lakukan. Nah, kemudian pada event yang ketiga kami tingkatkan lagi acaranya, tidak hanya sebagai kita memang punya target event dari tahun ke tahun itu harus punya standar yang lebih ditingkatkan terus gitu kan. Nanti pada event yang kelima itu adalah semacam gong awal gitu ya. Bahwasanya yang kelima itu apa yang kita inginkan dari visi misi itu hendaknya tercapai. Nah, begitu. Jadi memang tujuan dari Tambo membangun iklim seni rupa itu mungkin tanpa adanya jejaring, tanpa kita kaitkan dengan banyak pihak di luar Sumatera Barat kepada orang-orang yang bisa menentukan, yang bisa memberikan legitimasi bahwa seni rupa di Sumatera Barat itu bagus untuk dikunjungi. Tentu kami tidak akan mungkin melakukan upaya-upaya untuk melakukan jejaring dengan banyak pihak. Di antaranya yang kami lakukan itu untuk membangun kita dalam membangun ekosistem ekosistem seni, tentu tidak lepas dari bagaimana kita menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta. Nah, dalam ekosistem itu di pihak pemerintah mungkin ada kementerian, ada dinas kebudayaan melalui taman budaya juga, dinas pariwisata, lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan misalnya kayak ISI atau universitas yang ada di Padang yaitu UNP, itu kan memang ada lembaga pendidikan yang khusus seni rupa atau khusus seni yang lain. Kemudian di pihak swasta ada seniman, atau komunitas, ada kurator, ada kritikus, ada galeri dan museum, kemudian ada balai lelang, ada penyelenggara art fair. Semua komponen-komponen yang berada di ekosistem itu kita memang harus melakukan semacam sinergi lah atau
jejaring yang bisa saling mendukung. Itu udah kami lakukan ke banyak pihak, mulai Kementerian, Dinas Kebudayaan, kepada seniman-seniman dan komunitas kami sudah lakukan semacam jejaring. Kemudian ke kritikus dan kurator galeri museum kami sudah juga lakukan. Bahkan kepada penyelenggara art fair kayak Pak Tom, misalnya penyelenggara art fair Art Jakarta, kemudian Heri Pemat, penyelenggara Art Job, itu kami sudah melakukan semacam promosi atau memperkenalkan tentang Tambo. Dan semuanya responnya bagus untuk bagaimana Tambo bisa makin bagus dan makin setiap tahunnya makin ditingkatkan mutunya. Nah, untuk event yang kelima tahun 2020 atau 2021 rencananya kan kena pandemi, kini memang kami undur ke tahun 2022. Itu memang event yang kami inginkan punya dampak besar, dampak yang yang punya dampak jangka panjang atau dampak yang lebih luas terhadap keberadaan iklim seni rupa di Sumatera Barat. Makanya kami di acara ini kami akan adakan lebih besar dengan melibatkan banyak seniman-seniman yang sifatnya secara nasional bahkan internasional dia punya reputasi nasional bahkan internasional kita akan undang, dan sudah bekerjasama, bahkan teman-teman yang kita undang itu sudah dengan sangat senang hati untuk ikut terlibat dalam Art Tambo 5 itu, yang diantaranya Rudi Montovani, Handi Wirman, Alfi, kemudian Yunizar, Yusra Martunus, M. Irfan, Erizal, banyak teman-teman Sakato yang di Jogja yang kami libatkan, termasuk kawan jendela, kemudian juga melibatkan teman-teman yang bukan misalnya kayak orang Bali nanti juga diundang, kemudian juga teman-teman yang ada di misalnya kayak teman-teman dari Jogja juga kita undang yang bukan etnisnya Minangkabau gitu. Itu akan kami libatkan semua karena memang event ini kami ingin semua kalangan, semua seniman yang punya reputasi bagus akan kami libatkan pada event yang kelima ini. Nah, itu diantara yang telah kami lakukan, bagaimana melibatkan para tamu-tamu untuk datang memperkenalkan semacam kultur pangan ya, makanan-makanan khas Minangkabau, makanan khas daerah Minangkabau itu kami perkenalkan, termasuk memperkenalkan seni budayanya, memperkenalkan alam Minangkabau, para tamu yang kebetulan waktu itu memang kami minta secara kepada Bu Melani secara komunitas untuk membantu kami bagaimana membangun iklim seni, membangun iklim seni rupa dengan melibatkan banyak tamu ke Sumatera Barat melalui jaringan Bu Melani gitu tentunya. Nah, memang keterlibatan Bu Melani mulai dari event yang kedua sampai yang kemarin, dari tahun ke tahun dia datang terus sama rombongannya, memang bagian dari support Bu Melani sebetulnya, support Bu Melani dan juga keikutsertaan membangun iklim seni di daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Itu memang komitmen Bu Melani sebetulnya. Di antaranya memang kita bangga punya Bu Melani yang punya komitmen besar untuk membangun seni rupa Indonesia, bahkan di luar Pulau Jawa dan Bali dia ikut juga. Nah, itu diantaranya yang kami lakukan. Nah, jadi mungkin karena untuk bagaimana bertahan dalam komunitas atau kolektif, untuk kita di daerah tentu berbeda ya, karena memang persoalan iklim belum terbentuk, pasar juga belum terbentuk, tentu ada kiat-kiat atau cara-cara untuk bisa bertahan dan bisa melakukan kegiatan secara kolektif sesuai dengan visi misi yang diperlukan. Perlu ada warna-warna personal di dalam sebuah komunitas atau kolektif. Nanti saya juga akan urai itu. Pertama itu yang paling penting adalah mental. Mental itu sangat diperlukan ketika kita membentuk suatu kolektif. Karena mental yang kurang, mental yang gampang, mental yang kuat, mental yang
pantang menyerah gitu kan, itu sangat diperlukan untuk membuat semacam gebrakan di dalam membangun sebuah seni rupa yang jauh dari pusat ibu kota seni. Nah, kalau mentalnya sudah bagus, sudah pantang menyerah, ada kendala dia nggak menyerah, itu adalah mental yang sangat diperlukan. Kemudian sikap, bagaimana kita bersikap? Sikap kita dalam berkesenian, sikap kita dalam memandang bagaimana kita dalam sebagai pelaku seni, kita harus punya sikap yang jelas bahwasanya kita memang harus melakukan sikap untuk tetap konsisten di dalam melakukan aktivitas seni, itu penting. Kemudian kesadaran dan loyalitas dalam berorganisasi. Kita harus sadar bahwa organisasi yang kita perjuangkan itu memang organisasi yang sifatnya semacam pengabdian akan bagaimana kita berkontribusi dalam membangun seni itu sendiri. Jangan kita hanya menuntut sebagai anggota, tapi lupa untuk bagaimana berkorban dan berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Itu yang kita harus sadari, bahwa mental, sikap, kesadaran dan loyalitas berorganisasi itu penting. Kemudian kekuatan karya. Jadi dalam berorganisasi atau berkolektif itu kekuatan atau warna-warna personal itu penting. Di antaranya itu kekuatan karya kan. Kalau dari teman-teman yang tergabung dalam kolektif itu, kalau karyanya kuat, karyanya bisa menjadi punya kekuatan secara visual, punya kekuatan secara wacana dan sebagainya, itu akan membantu kolektif atau komunitas tersebut menjadi cepat mencapai tujuan atau visi misi yang hendak dicapai. Kemudian jaringan yang dimiliki. Setiap personal dari kita, dari komunitas tentu punya jaringan sebelumnya, ada di pemerintah, ada di pihak swasta, dia punya jaringan tentunya. Nah, bagaimana jaringan-jaringan yang ada di setiap personal dari kolektivitas kita itu bisa dioptimalkan untuk kepentingan bagaimana event itu bisa terlaksana dengan baik, atau apa aksi atau kegiatan apa yang kita lakukan itu bisa terlaksana dengan kekuatan jaringan dari personal yang ada di komunitas atau kolektif tadi. Kemudian pendidikan juga pengaruh. Pendidikan kita yang ada di dalam personal kolektif itu ada yang di perguruan tinggi seni, misal kayak ISI Yogyakarta atau ISI Padang Panjang, kemudian ada UNP, Universitas Negeri Padang atau UNP, kemudian ada juga yang berada di universitas swasta yang ada hubungan dengan seni. Jadi pendidikan itu sangat penting, karena dengan demikian jejaring kita di setiap universitas atau institut yang kita geluti tentu punya jejaring dalam hal semacam jejaring dari teman-teman kita sendiri. Setiap universitas punya kemampuan untuk saling support antar teman-teman atau ya itu penting. Jadi pendidikan itu sangat penting. Kemudian pekerjaan juga penting. Ada pekerjaan di dalam komunitas Tambo itu sebagai dosen. Ada sebagai dosen, ada sebagai ada buka usaha lah, ada pengusaha juga kan. Kemudian itu yang membantu ketika kita terbentur dana, nanti teman-teman kita yang punya kemampuan lebih, punya kemampuan di dalam hal finansial, itu akan melakukan semacam donatur atau sumbangan untuk bergerak supaya apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan sesuai target yang kita hendak capai. Karena memang sebelum kita mendapatkan bantuan atau apa dari sponsor atau pemerintah, biasanya kita bergerak dulu dengan dana sendiri. Nah, itu pentingnya setiap anggota yang ada di setiap anggota yang ada di komunitas yang punya kemampuan lebih dalam hal finansial, itu kita memanfaatkan untuk bagaimana dia ikut menyumbangkan dananya
secara sukarela dan tidak ada paksaan, tidak ada batasan iuran harus segini atau harus besar apa, nggak ada. Cuman mereka sadar semua. Ada yang merasa dia punya kemampuan lebih, dia mengasih donatur atau iuran itu lebih besar dibanding yang lain. Itu tanpa diminta, tapi dia sadar sendiri. Itu yang bikin kita bisa bertahan. Nah, dari apa yang diurai tadi, mental, sikap, kesadaran, dan loyalitas, kualitas karya, jejaringan yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, itu adalah warna-warna personal yang ada di komunitas yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam melangkah dalam mewujudkan visi misi tadi. Nah, kemudian apa sih? Kemudian apalagi setelah itu tentu harus kita punya visi misi, karena tanpa visi misi nanti kita akan melangkah kegiatan apa itu nggak terarah jadinya kan. Visi misi itu akan mengarahkan kita kepada tujuan apa yang hendak kita capai. Sesuai dengan visi misi kita akan melakukan kegiatan yang arahnya ke sana. Ibaratnya gini, ada orang bijak mengatakan aksi tanpa visi itu nanti kan jadi fantasi gitu kan. Sementara aksi tanpa visi itu namanya sensasi. Ya, jadi kita nggak ingin seperti itu. Kita harus punya visi yang punya aksi biar nggak terjadi fantasi. Kita juga harus punya ya istilahnya memang kita harus melakukan kegiatan itu harus punya visi lah. Jangan jadi sensasi aja gitu kan. Nah, kemudian strategi lainnya mungkin perbanyak jejaring dengan berbagai komponen ekosistem yang ada. Kita harus perbanyak itu jejaring baik secara personal maupun secara kolektif. Kita harus melakukan jejaring yang banyak, termasuk kepada teman-temannya di luar Pulau Sumatera mungkin ya, kayak di Jawa, kayak dengan Dewi, kita kan jejaring sekarang nih, istilahnya bagaimana kita saling melakukan informasi, saling support dalam hal apapun kan gitu. Nah, mungkin kedepannya juga Dewi dengan teman-temannya akan diajak ke acara Tambo kan gitu. Nah, kemudian bagaimana sih strategi untuk mencari dana? Kayak persoalan dana nih. Kadang-kadang kita kan kalau di daerah itu kita bisa bertahan enggak kan tergantung dana ya. Kegiatan apapun semuanya perlu dana. Nah, kiat-kiat mencari dana itu seperti apa sih? Tentu harus ada kiat-kiatnya. Nah, dalam hal ini pertama tentu anggota dulu. Kita harus punya anggota yang punya loyalitas tinggi, punya keinginan untuk bagaimana berjuang untuk pengabdiannya, bagaimana dia juga ikut dalam hal finansial tidak apalah. Dalam hal finansial pun tidak ada merasa terpaksa. Kemudian donatur itu penting, donatur dari anggota, donatur dari pihak luar yang kita kenal itu penting. Bagaimana donatur kita manfaatkan untuk kepentingan acara nantinya gitu kan. Sponsor, nah sponsor juga perlu karena memang tanpa sponsor dana yang dibutuhkan tentu tidak akan mencukupi. Nah, makanya sponsor itu penting, dan sponsor yang kita dapat biasanya memang harus orang-orang yang udah kenal dengan kita. Kalau sponsor yang tanpa ada kenal dengan orang yang punya usaha atau apa, biasanya agak sulit kita mendapatkan sponsor. Kemudian dari pihak pemerintah kita juga harus memasukkan proposal ke pemerintah, tentu dengan tentu harus legalitas dulu ya. Syaratnya harus legalitas dulu, organisasinya harus didaftarkan dulu secara hukum ke Menkumham melalui notaris ya. Kemudian ke pemerintah itu ada jalurnya dua, ada jalur formal, ada jalur yang sifatnya jalan tol kalau bagi kami kan. Kalau jalur formal kita cukup masukkan proposal dan surat secara ke TU, ke tata usahanya. Nah, tapi ya persoalannya lama prosesnya. Kemudian kalau jalur tol kita punya jaringan atau kenalan orang dalam. Biasanya itu tidak perlu berlama-lama, 1 minggu jalan langsung dapat kepastian. Dan biasanya itu kami dapat dari jejaring yang ada di Tambo.
bagaimana kita dapat bantuan dari pemerintah pusat, dari Polda dan sebagainya itu karena memang kita punya jalan tol ya, tapi tidak semua orang. Tapi baguslah diusahakan setiap jejaring yang ada di komunitas atau di kolektif itu tadi bisa mengoptimalkan kenalan-kenalan yang ada di swasta maupun pemerintah. Itu penting karena memang tanpa itu susah kita mencari dana. Hal-hal itu yang dilakukan oleh Tambo selama ini dan alhamdulillah berhasil mendapatkan dana sesuai dengan target karena memang event besar biasanya persoalan dana itu lebih besar juga gitu kan gitu. Nah mungkin itu Dewi dalam perjalanannya memang Tambo tidak hanya melaksanakan event seni rupa, tapi kami bagaimana memperkenalkan tentang budaya kuliner sebetulnya, budaya pangan Nusantara itu kan hubungan dengan kuliner nanti, hubungannya dengan kuliner itu. Nah di Sumatera Barat begitu banyak makanan yang khas, misalnya kayak bika yang ada di Padang Panjang, bika Mariana, ada bika Talago. Itu ketika kami ajak Bu Melani dan rombongan, termasuk Pak OHD, Honjin gitu kan, ketika dia dia memang disuruh juga ikut terlibat memasak itu, disuruh juga membakar sendiri kayak gitu. Ketika dia mencicipinya, ada kejutan katanya. Wah ini kejutan kata Pak OHD ya, ini kejutan sekali karena rasanya enak dan tidak ada di tempat lain seperti ini kan gitu. Nah itu kejutan bagi Pak OHD ya. Jadi Arthur ini salah satu dengan kuliner tambahannya tentu saja ini bisa jadi salah satu strategi paling jitu ya Dayon untuk menarik minat bagi iklim seni yang belum terbentuk ya seperti di Sumatera Barat gitu. Mungkin ini bisa jadi ide buat teman-teman lain ya, selain Arthur juga potensi daerah yang digali. Biasanya kan kita datang pergi ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang jadi cultural site gitu kan. Tapi ini diajak buat kulineran khusus. Menarik banget nih, menarik banget. Kulineran dengan adat istiadat yang tersedia ya, yang sesuai dengan apa yang Sumatera. Itu istimewa banget ya, bisa disambut di istana kan, nggak semua orang datang iseng terus masuk. Gue punya duit banyak nih, gue mau makan di istana dong, kan nggak bisa kayak gitu. Oh ini enggak, memang harus ada dulu semacam kerjasama kan. Kita harus menghubungi dulu pihak istananya, kemudian dia merasa cocok, dia akan memberikan semacam sambutan secara adat kan gitu. Iya betul. Jadi memang nggak bisa sembarangan gitu ya. Oh ini ide menarik lainnya nih untuk teman-teman yang baru mulai bergeliat pengen kolektif juga gitu kan. Apalagi untuk teman-teman di luar Pulau Jawa ya yang lihat seninya mungkin baru memulai juga, iklim seninya juga baru mulai dikipas-kipas gitu ya, bisa jadi ide. Menarik banget nih Dayon, tapi harus ditahan dulu ya para audiens, kalau mau nanya-nanya harus tahan dulu nih, chatnya rame-rame gini. Kita lanjut, kayaknya Mas Arif udah stabil nih. Mas Arif Yudi, Kang Arif sudah dengar suara saya? Kang Arif, apa kabar? Baik, ada suara nih? Udah, suaranya sudah baik sekarang. Kang Arif nih dari Jatiwangi, sejak 2005 ya, Kang Arif ya, Jatiwangi ya? Boleh merokok ya saya mau ya? Iya. Grogian, saya orangnya grogian. Iya. Jatiwangi itu sering ini ya, fokusnya menerapkan proyek seni partisipatif ya, biasanya ya Kang Arif, untuk kajian sama pengembangan potensi daerah. Sama juga sih, ini ketiganya adalah kolektif yang fokusnya di potensi daerah dan ini ya, kesenian tentu saja. Mungkin Kang Arif bisa sharing-sharing ini soal lanskap pangan dan iklim kesenian di Jawa Barat. Silakan Kang. Jawa Barat, saya nggak pernah kemana-mana ini hidup saya. Jatiwangi aja ya Kang. Jatiwangi. Maaf, saya orangnya malesan. Biasanya orang-orang soalnya yang ke Jatiwangi ya Kang ya? Oh iya ya benar ya. Iya benar.
Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Maaf tadi punya masalah sama teknis. Sebenarnya bukan komputernya, tetapi sayanya aja nggak bisa ngoperasionalkan. Ya ini yang akan menjadi malu sama saya karena di Jatiwangi Art Factory salah satu festivalnya adalah festival video dan new media. Nah, sementara saya ngoperasiin aja nggak bisa. Ini gimana coba? Nggak nyambung pisan ya. Oke, boleh share screen saya? Ya, silakan. Ini ada tangan lain yang bikin share screen ini. Oke. Oh, grogi nih. Ada Adin sih grogi saya. Kalau ada Adin sama Mas Yon tuh, Bang Yon tuh, aduh, ini orang-orang hebat banget. Baik, ya ini Jatiwangi Art Factory. Saya sebelum ngomong soal pangan, karena pertama saya sedang mengurangi makan saya, perut saya terus-terusan kembung kalau terlalu banyak makan, jadi lagi menghindar untuk makan. Ini Jatiwangi Art Factory, ini sebuah Jatiwangi itu sebuah kecamatan, nggak ada hubungannya sama Bandung atau kota-kota yang lain. Jatiwangi cuma kecamatan berada di Kabupaten Majalengka, kabupaten yang ada di Jawa Barat, yang kemudian jadi terkenal gara-gara Jawa Barat bandara internasionalnya ada di Majalengka. Sebelumnya nggak terkenal. Di Jawa Baratnya sendiri, kadang-kadang orang bilangnya Majalaya gitu. Itu Majalaya beda lagi tempatnya dari Majalengka, tetapi memang tidak terkenal kami itu. Kecuali gentengnya sebenarnya terkenal. Jatiwangi itu memang genteng banget, persis muka saya, nggak beda jauh. Hidupnya memang di situ, hampir 80% orang Jatiwangi ini, satu kecamatan itu memang bekerja di situ. Jadi secara penuh mereka hidup dan bergantung dari tanah liat. Nah, kita berdiri 2005 sebelum otonomi daerah, sebenarnya 2006 otonomi daerah itu. Dan kami sudah membahas itu dari awal ketika kita bikin komunitas atau kelompok Jatiwangi Art Factory dengan perhitungan bahwa kami bisa menyumbang sesuatu tentang apa yang diandaikan dengan otonomi daerah. Yaitu misalnya tentang pertanyaan kami itu apakah otonomi daerah itu punya ciri khas tertentu, karakter, mentalitas, identitas, dan seterusnya. Nah, sok-sokan itu kemudian kita konsentrasi betul di situ, memang memakai media seni, tapi jangan dipercaya seninya kalau di Jatiwangi karena itu hanya sebagai alat. Karena yang paling mudah untuk masuk ke masyarakat, saya kira bidang seni lebih mudah karena dianggap hiburan, dianggap ringan, dianggap sesuatu yang tidak berat seperti politik atau bidang-bidang lain ya. Dan kami mencoba itu dengan mempermudah cara kami masuk ke ke lini-lini yang ada di masyarakat. Saya kira itu yang kami gunakan. Seninya kemudian kami baru memulai menemukan secara sungguh-sungguh belakangan setelah menyadari bahwa misalnya seninya sendiri itu bukan hal-hal yang sifatnya di luar kita gitu, di luar kami, di luar diri kami. Dan seninya itu ternyata adalah pola laku orang sini, pola makan, pola bertindak, pola berpikir, rasa sakit, amarah, harapan. Nah, itu yang kami tangkap gitu. Bahwa kemudian menjadi festival, kemudian menjadi bentuk seni, kemudian menjadi pengucapan atau artikulasi lainnya itu setelah kami menangkap itu gitu. Nah, itu kami lakukan sudah berarti ini tahun ke-16 kami
baru ulang tahun September kemarin, ada perayaan sedikit karena nggak terlalu ramai, jadi ya sudah 16 tahun ternyata. Nah, ternyata yang paling menarik dari yang kita lakukan di sini adalah bagaimana sebenarnya kalau fungsi seni dan seterusnya itu juga punya nilai kuasa atau nilai yang punya sejajar dengan disiplin lain atau bidang lain, misalnya dengan politisi, dengan wakil dari government-nya gitu, dengan bisnis, dengan para pengusahanya gitu, dengan media, dengan akademisi gitu. Nah, selama ini kita kan nggak pernah sejajar kecuali bahwa kebayangnya seni itu memang cuma ditanggap seperti kita main musik terus ditanggap sama politisi, kemudian habis itu diongkosin pulang, dapat honor terus pulang. Dan seolah-olah bahwa seni itu tidak ada kegelisahan di situ, tidak ada cara berpikir di situ, tidak ada pola dan seterusnya. Dan ini kami pelan-pelan mulai mau masuk ke situ bahwa kami memang juga pentaheliknya memang mau diperkuat. Gitu, bahwa kami juga ketika merumuskan sesuatu tentang wilayah, ya kami sejajar dengan government, dengan akademis dan seterusnya, baru setelah kesepakatan bersamanya didapat bahwa regulasinya harus dipegang oleh pemerintah, karena itu sebaik-baiknya pola pengaturan ya. Dan ini sedang kami lakukan. Nah, sebelumnya kami juga konsentrasi banyak dengan banyak hal, dari ngomongin pangan, papan, gitu, ngomongin ekonomi, banyak banget festivalnya di sini. Ada tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan, terus berlangsung sampai sekarang. Dan yang sekarang ada yang nongol baru di program kita adalah ini, sebentar lagi tanggal 11 nih pembukaannya. Ini dapat bantuan dari Bank Jabar. Sponsorship ini pertama kali yang dilakukan Jatiwangi Art Factory. Dapat sponsorship. Dan kami memang berniat untuk membuat mereka masuk dalam arena berpikir kita, karena dia di bidangnya adalah keuangan dan support ekonomi. Barangkali mereka punya strategi tertentu untuk mengembangkan wilayah. Nah, gitu sih sebenarnya Bang Jabar sudah mulai masuk. Kita mau ngomong nanti di Desember kita akan launching hutan raya kita. Kita akan bekerja sama dengan bisnismen, dengan macam-macam, dengan pola bank. Jadi nanti ada, mudah-mudahan tahun depan akan ada hutannya. Jadi launchingnya nanti Desember. Dan ini kita sedang mencoba masuk ke BI, masuk ke orang-orang yang memang jago-jago berpikir secara ekonomi. Nah, 2013 itu mulai ada jalan tol. Nah, karena ada jalan tol, kemudian kami bikin festivalnya, namanya Festival Sebelum Semuanya Menjadi Jakarta. Bukan Jakarta yang itu ya. Karena pasti ada Jakarta yang kita suka juga, tapi bukan Jakarta yang itu. Tapi ternyata Jakarta yang itu yang kita tolak, itu yang datang lebih cepat sekarang. Mereka jauh lebih agresif ketimbang yang baik-baiknya. Nggak tahu kenapa, yang baik-baiknya nggak agresif kali mempengaruhi kita. Jadi kita ada festivalnya Sebelum Semua Jadi Jakarta. Ternyata sekarang sudah semua jadi Jakarta nih. Mungkin Pantai Utara ini sudah nggak ada bedanya kalau kita foto dari Cirebon sampai Tegal, Brebes, Tegal, Pekalongan, di foto aja di jalan pasti flat semuanya, baik bangunan, baik apa dan seterusnya. Nah, kami pengen banget ada Majalengka ini menjadi Kabupaten Terakota. Kotanya itu dibangun secara visual lewat terakota. Nah, ini pamerannya.
besok akan ramai, besok akan menjadi kesepakatan bersama bahwa ini akan menjadi kebijakan publik yang akan digiring oleh BI Bank Jabar, didorong oleh politisi, didorong oleh para pelaku usaha terakota, didorong oleh seni, nah semuanya. Begitu. Begitu aja sih sebenarnya, yang lain-lain nggak menarik sebenarnya dari Jatiwangi Air Factory. Ini kali gini praktek-praktek capnya, mengelola sumber daya yang ada, membuka, ya gitu-gitulah. Nggak menarik sebenarnya hasilnya mah. Jaringan semua orang tadi Mas Yon juga bilang berkolaborasi, tetapi ya itu seringkali misalnya kolaborasi itu apa yang ditawarkan dari kitanya sendiri gitu. Sebab kolaborasi itu penting kalau kita bisa menawarkan sesuatu hingga seimbang gitu. Tapi kalau kolaborasinya tidak seimbang biasanya mungkin lebih intervensi ya sifatnya. Soal jaringan juga bagaimana kita membuka jaringan untuk ini adalah biasanya menawarkan masalah, karena hanya masalah yang kami punya di Jatiwangi. Selebihnya nggak ada, nyamuknya banyak, yang panas tentu saja, dan hampir nggak bisa ditawarkan keindahan di sini kecuali yaitu indah masalahnya kali. Dan kemudian banyak seniman dari mana-mana datang ke sini untuk menguji apa yang disebut seni masuk ke lini masyarakat seperti apa, yang berkolaborasi, yang partisipatori dan seterusnya. Dan lucunya misalnya rata-rata beberapa awal-awal selalu memakai anak kecil untuk berkolaborasi. Biasanya itu yang paling mudah ya. Tapi lama-lama jadi aneh ya, karena bukan hanya itu gitu. Ya seperti itu. Nah, sumber daya kultural ini juga memang jadi sumber daya yang kita punya adalah selain genteng, ya tanah liat sebagai kebudayaan tanah ini. Nah, itu yang kemudian ditawarkan. Lalu sebenarnya apa yang dibicarakan malam ini saya kurang teliti juga, ternyata ngomongin pangan. Bingung juga saya. Pangan nggak teliti, maaf. Tetapi tentu saja kalau ketika kita punya punya kesepakatan bersama tentang Kabupaten Majalah sebagai kota terakota, kami juga ingin juga memeriksa apakah kalau kotanya dibangun secara visual, secara terakota, lalu makanannya seperti apa, lalu politisinya seperti apa gitu, lalu pendidikan seperti apa, dan itu sedang kita kerjakan sekarang lewat praktek yang banyak. Nah, gitu kali. Apalagi ya, ini programnya ada bulanan gitulah, standar banget. Dan ini terus berlangsung karena tadi Mas Yon bilang bahwa bagaimana menarik orang datang. Sebenarnya ini program ini lebih banyak sebagai statement kami. Jadi festival itu memang statement bagi kami. Jadi bukan cuma kumpulan talent, materi-materi, tapi ini statement buat kami. Ini ada rampak genteng yang 3 tahunan. Ini pernyataan kami pada sikap kebudayaan kami tentang genteng, tentang tanah liat, tentang terakota. Ini forum 27 dan bulanan, ini udah 14 tahun, ini tiap bulan berlangsung. Sampai udah 14 tahun, terakhir 27 kemarin. Ini biasanya semua orang harus berbicara ketika datang. Kita berlatih terus, biasanya antara pemerintah, antara apa, ada sekat komunikasi dan kita bocorkan. Jadi semuanya ngomong hingga pelan-pelan kemudian jadi ejek-ejekan. Ketika sudah sampai saling mengejek, itu sudah kerja bersama kemudian. Karena biasanya gampang kalau setelah guyonan gitu, jadi enak. Ini tentang tentang pasar teman-teman di sini. Ini ruang musiknya, ini 3 bulanan. Yang tadi juga 3 bulanan. Ini khusus untuk modifikasi kendaraan karena ada grupnya. Ini juga 3 bulan. Nah, ini 1 tahunan. Ini Binaraga Jebor. Binaraga Jebor ini
tahunan kami kita menghormati. Ya nggak tahu seninya di mana, tapi kata orang seni ini. Nggak tahu pokoknya ini seni katanya. Tapi oke, menarik karena ya sebenarnya kita mau memanggungkan apa yang identitas Jatiwangi yang kita coba martabatkan lagi, kita naikkan ya nilainya gitu, penghormatannya gitu. Mereka bekerja untuk menghidupi banyak orang di Jatiwangi dan di kecamatan-kecamatan lain yang ada di Majalengka. Nah ini tahun kemarin karena nggak bisa berlangsung karena pandemi, harus di rumah. Kemudian kita bikin lombanya beda. Ntar videonya mana ya? Jadi videonya ini Woi, kenaon? Kata liwat kurang kali. Woi. Memang juara. Nah, itu. Itu satu yang binaraga itu kemudian menjadi talentnya, menjadi aktor buat buat UMKM yang ada di Majalengka. Dan ada berapa ya? Ada 10? Berapa ya? Ada 23. Jadi para binaraga itu kemudian jadi aktornya, jadi bintang iklan. Dan kata teman-teman yang dari ekonomi kreatif di Jawa Barat, ini program terbaik karena bisa menggabungkan semua. Padahal kita memang butuh berkegiatan aja. Senang-senangan, nggak ada kegiatan, sedih, kita sedih banget, nggak bisa ketemu orang karena biasanya bergerombol kalau di sini. Itu gitu aja dulu deh. Gitu aja dulu ya. Nggak bisa bergerombol, nanti pembukaan gimana tuh, Kang? Yang mana? Yang tanggal 11. Yang tanggal 11 ini udah level 2. Sudah boleh ya? Boleh, level 2. Nanti sang binaragawan datang juga dong? Ikutan berkarya dia. Jadi buat yang mau penasaran sama aktornya tadi, binaragawan bisa datang ke Jatiwangi tanggal 11 ya, Kang ya? Ya, tanggal 11. Simposiumnya tanggal 13-14. Ya, terima kasih banyak Kang Arif tadi sharing-sharingnya. Menarik ya, betapa kalau kata Kang Arif, saya nggak tahu seninya di mana, tapi kata orang-orang itu seni, ya udah. Yang penting terjadi kesepakatan bahwa itu adalah seni gitu ya Kang ya, kira-kira. Iya, kayaknya gitu. Orangnya aja berpikir seni. Coba kalau politisi akan melihatnya sebagai politikus, sebagai massa. Iya. Kita buka pertanyaan untuk bincang seni kita malam ini. Siapa saja boleh bertanya. Yang mau bertanya langsung bisa raise hand, bisa angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Bisa juga via chat kalau mau nanya. Kalau misalnya pertanyaannya khusus untuk panelis yang khusus, misalnya mau nanya Mas Adin dari Histeria Semarang atau Yonindra dari Tabo Art Center Sumatera Barat, atau mau nanya Kang Arif dari Jatiwangi, Jawa Barat, boleh juga. Nanti dicantumkan di kolom chat kita buka.
Tapi kalau mau tampil di layar boleh juga. Nanti kita nyalain speaker dan kameranya. Mungkin aku dulu ya yang nanya ya sebelum yang lain-lain ya. Lupa Awal. saya sedikit. Oh iya, Kalau silakan. pangannya berbeda-beda, kenapa seninya nggak berbeda-beda ya? Itu kayaknya harus dijawab tuh sama Udayon, sama Mas Adin. Ayo ditanya Bapak Guru nih. Harus jawab loh. Kalau nggak jawab nanti setrap sama Bapak Guru. Silakan kalau mau komentar. Setrap loh nanti sama Bapak Guru Arif. Gimana tuh Dayon? Gimana tuh Dayon? Mas Adin, gimana tuh komentarnya? Kenapa seninya kalau pangannya beda-beda, kenapa seninya beda. beda-beda tuh? Gimana? Pertanyaan tadi apa? Pertanyaan kalau kenapa? pangannya beda-beda, kenapa seninya nggak beda-beda ya? Oh gitu. Gimana tuh Dayon? Kan persoalannya kan lain kultur ya, lain kultur, lain alam. Itu akan pengaruh terhadap apa namanya makanan, budaya makanannya akan berbeda gitu. Bagaimana ketika orang Padang dengan kulturnya yang istilahnya suka merantau, akhirnya apa? Terciptalah masakan yang tahan lama, yaitu rendang. Rendang itu kan tercipta ketika orang Padang itu suka merantau di zaman dulu ya, perjalanan menuju rantau itu kan jauh. Nah, bagaimana para pelaku-pelaku yang suka masak di ranah Minang waktu itu bisa menciptakan sebuah masakan yang tahan lama tapi tetap enak. Nah, itu mungkin salah satunya karena budaya merantau. Nah, itu akan berbeda kan. Bagaimana ketika orang rasa itu juga pengaruh. Misal rasa cabai yang ada di Sumatera Barat dengan rasa cabai yang ada di Jawa Barat atau di Jawa memang terasa beda ternyata. Aku kan pernah di Jogja, pedasnya cabai di Jogja dengan pedasnya yang cabai yang ditanam di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat ternyata beda banget rasa pedasnya. Begitupun dengan rasa beras. Beras yang ditanam di daerah Sumatera Barat, kali Solo ya, bare Solo itu kan berbeda banget rasanya. Padahal dengan bibit yang sama dibawa ke Jawa Barat, ternyata rasanya beda. Itu sudah dicoba oleh teman aku yang pergi merantau ke Jawa Barat, dibawa bibit dari Solo. Ternyata tetap aja beda rasanya. Pengaruh tanah mungkin pengaruh, iklim juga pengaruh. Jadi mungkin rasa itu ditentukan juga oleh budaya, kultur, juga tanah, iklim, itu pengaruh terhadap semua rasa yang akan diciptakan. Nah, kalau seni nggak tahu ya. Ya, kalau seni nggak tahu. Tapi pedasnya mulut netizen sama kayaknya rasanya ya. Ya kalau pedas, kalau lidah mungkin nggak pernah bohong ya. Cuman kalau rasa yang ditanam di bumi Allah ini kan beda. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau di Jatiwangi sendiri, untuk persiapannya orang lokal Jatiwangi sendiri atau bagaimana nih Kang Arif? Maksudnya orang masyarakat sekitar itu ikut persiapan untuk pameran-pamerannya atau enggak? Atau datang hadir aja apa gimana nih Kang Arif? Silakan. Enggak semua orang Jatiwangi, nanti berhenti semua kalau semua orang Jatiwangi ya. Beberapa orang Jatiwangi terlibat tentu saja. Tapi sebenarnya kan yang paling utamanya adalah kesepakatannya ya. Karena kalau semua orang Jatiwangi ikutan kayaknya nggak cukup tempat kami. Hancur tempat kami pasti. Tapi sebenarnya yang menarik sebenarnya adalah kan itu sebenarnya yang gunanya residensi ya. Pertukaran itu penting. Pertukaran itu sampai pada apa yang disebut penting tidak penting itu berbeda gitu. Ternyata ada gitu. Nah, apa yang dianggap penting orang lokal sama apa yang dianggap penting orang luar yang datang sini itu berbeda dan ini harus
dipertemukan dulu gitu ya. Misalnya banyak seniman yang sudah kurator di mana-mana, jadi seniman di mana-mana, datang ke sini bingung juga karena gimana caranya, orang juga nggak tahu siapa dia gitu, orang sini. Dan buat itu kemudian apa yang dianggap penting oleh mereka yang datang sama apa yang dianggap penting oleh orang lokal, berikut masalah dan seterusnya itu ditemukan dulu gitu. Nah, awal-awal tentu saja yang aktif adalah orang yang datang karena memang orang yang datang lebih siap ingin berbuat sesuatu gitu dan ingin melihat dengan sungguh-sungguh pada tempat itu. Tapi lama-lama orang lokal akan melihat gitu bahwa antusias orang yang datang itu pada apa yang disebut nilai, apa disebut penting, apa dan seterusnya. Kemudian jadi tahu bagaimana cara berkomunikasi dan berkolaborasi kemudian gitu. Ini yang menarik dari pertemuan. Jadi belakangan ya partisipannya, bahkan belakangan ya senimannya orang sini gitu. Sebelumnya mah cuma kadang-kadang sekedar digunakan untuk orang-orang seniman dari mana Eropa apa yang jauh-jauh lah yang gitu, yang sudah takut duluan. Kita karena bahasa Inggrisnya jelek, udah takut duluan, udah minder duluan gitu. Tapi belakangan malah ya orang sini yang berangkat, kemudian ya petani lah, ya pokoknya jadi seniman lah kalau di sini, otomatis, bukan otodidak kalau di sini. Otomatis ya, bukan otodidak. Ada pertanyaan selanjutnya, apa aja sih hambatan dalam membangun komunitas seni yang Anda komunitas seni yang ada gitu? Dari siapa nih? Dayon dulu kali ya. Silakan dah. Mas Adi udah hilang. Hambatannya apa nih? Hambatan dalam dalam membangun komunitas seni gitu kan. Biasanya tuh tentu berhubungan dengan mental ya. Kalau mentalnya nggak kuat, terutama kita percaya mental dulu, karena mental itu yang paling utama dulu. Kalau kita sudah kuat mental, sudah berani bertarung, kendala apapun biasanya bisa diatasi gitu. Cuman kendala-kendala yang biasa di lapangan itu biasanya memang persoalan dana biasanya. Orang ketika berurusan dengan dana, ketika mau bikin acara atau event, tanpa dukungan dana tentu susah untuk melakukan event atau melakukan kegiatan. Nah, sementara persoalan dana itu adalah kunci utama, dan di dalam hal ini kita selalu kesulitan. Biasa apalagi kalau kita jauh ya, di daerah yang jauh dari Pulau Jawa, Bali lah, kita contohkan itu, karena memang iklim yang terbentuk itu baru kan di daerah Pulau Jawa, Bali gitu. Kalau daerah di luar Pulau Jawa, Bali, apakah Sumatera, apakah Kalimantan, Sulawesi, atau pulau-pulau yang lain, sepertinya hampir sama lah, tidak jauh-jauh beda gitu. Nah, sementara kalau support dari pemerintah juga kurang, nah itu juga jadi masalah. Misal pemerintah daerah ya, kebetulan kami selama ini kalau persoalan support dari pemerintah daerah secara dana memang tidak kami dapatkan. Cuman kita dapat fasilitasi. Kita mau gedung nih, nah misalnya gitu. Kita mau pakai gedung untuk event yang kelima kemarin yang kan kita rencanakan ini kan memang kita pakai gedung Istana Bung Hatta yang di Bukit Tinggi. Nah itu kan milik Pemda. Bagaimana caranya kita kalau kita nggak dianggarkan secara dana, kita minta fasilitasi gedung supaya bebas biaya. Itu penting. Nah ternyata melalui audiensi, melalui presentasi dengan Pak Gubernur ternyata bisa. Jadi kita udah secara kalau disewa kan gedungnya 5 juta satu hari kan. Kalau kita pakai 20 hari udah berapa? Nah, itu kan udah kemudahan. Jadi kita memang upaya dana kalau kita nggak dapat dianggarkan, kita cari yang sifatnya fasilitasi. Nah, itu pintar-pintarnya kita aja. Bagaimana mengakali apa yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Kalau pihak pemerintah pusat, udah pasti kita urusannya dengan proposal dana kan. Nah itu memang kendala yang utama menurut saya memang adalah kendala dana sebetulnya. Kemudian kesiapan mental dan sikap dari teman-teman yang ingin berkolektif. Itu penting karena memang sikap dan mental itu adalah yang paling utama sebetulnya. Kalau itu udah terbentuk, udah
ada pengabdian, loyalitas, itu semua persoalan itu kan bisa dibicarakan, bisa dicari solusi, itu mungkin. Kayak gitu lah Dewi. Pokoknya maju terus pantang mundur ya. Iya, jangan gini, jangan pernah berkata katakan ya, jangan berkata menyerah lah sebelum ketika ada kendala, dan jangan berkata, kalau seorang ketua mungkin begini, jangan pernah berkata mundur ketika salah satunya belum dilakukan. Kan banyak hal yang belum dilakukan. Karena pernah pengalaman ketika tahun 2017 ya, kami percayakan kepada seseorang yang katanya sih dari event organizer event organizer, dan meyakinkan waktu itu cara-cara dia melakukan pendekatan sama kami, cara dia untuk mencari dana, bagaimana dia punya trik-trik itu kan. Nah, setelah kami percayakan, kami biayai dia untuk ke Jakarta mencari dana kan. 1 bulan sebelum acara, ternyata semua yang dilakukan nol. Jadi selama ini cuman dia istilahnya membual tanpa memberikan rasa nyaman pada kami. Apa yang dikerjakan ternyata jalan kan gitu. Taunya 1 bulan sebelum acara semuanya nol. Apa yang dia kerjakan ternyata tidak ada yang sama sekali. Jadi memang apa yang ternyata kita sebagai pelaku seni rupa atau apalah ya, yang tahu persoalan seni rupa itu ya kita sendiri, tidak orang lain. Nah, yang tahu kendala-kendalanya kita sendiri, tidak bisa orang lain dipercaya. Nah, makanya kita sebagai kolektif seni rupa, tentu kita sebagai pelaku seni juga, karena kita memang seniman ya, kita sebagai perupa juga. Kemudian kita juga penggagas ke event. Sekaligus kita juga sebagai pelaksana, yang memang berat sih. Tapi kalau kita ingin berjuang untuk membangun iklim, semuanya yang berat-berat itu ya kita harus lakukan. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan membangun iklim? Karena memang orang lain nggak tahu, persoalan itu pemerintah juga nggak tahu. Memang seni rupa itu, persoalan seni rupa itu ya kita sendiri sebagai pelaku yang tahu gitu. Mungkin gitu Dewi. Kira-kira seperti itulah. Ya, kalau di Sumatera Barat begitu ya hambatannya. Ya. Kalau di Semarang gimana nih, Mas Adin? Mas Adin belum kembali ya? Sudah. Gimana nih Mas Adin, hambatan kalau di Histeria? Kayaknya happy-happy aja ya, kelihatannya ya dari luar. Ya udah, nggak ada hambatan, yang lain udah diceritakan hambatannya. Happy aja, histeria terus. Itu kan kayak main voli di kampung gitu ya, hobi gitu ya, kayak cari keringat kalau kata Mas Arif Yudi nih, guru saya nih. Udahlah gitu aja lah. Ruang kontemporer biar diurusi orang yang pinter-pinter, kita mah pokoknya kayak main voli aja lah gitu. Kadang-kadang kalau diundang antar kecamatan ya berangkat, kalau enggak ya udah gitu. Itu kayaknya lebih tentram mikirnya daripada mikirin kontemporer itu. Kontemporer. Kalau di Jatiwangi gimana nih, Kang Arif? Hambatannya apa yang pernah dialami? Mungkin bisa sharing sama teman-teman sekalian kasih solusi gitu. Nggak tahu sebenarnya persisnya apa, karena yang paling punya hambatan terbesar saya kira ya kita nggak punya imajinasi tentang wilayah kami ke depan bersama-sama, bahwa semua ya itu bingung juga, terus kemudian berebut imajinasi ke depan kan, kata politisi wah harus sejahtera, sejahteranya kayak apa juga nggak tahu. Tapi imajinasi ke depannya nggak punya gitu rata-rata. Hambatan terbesar itu saya kira, dan itu yang terus-terusan dibicarakan sebenarnya di sini gitu. Kalau boleh menghayal-hayal nih ya, Kang Arif, itu kan hambatannya nggak punya imajinasi ke depannya bakal jadi apa. Kalau boleh kita menghayal-hayal nih, namanya juga cita-cita ya. Hayalnya gini, kan hayalannya gimana kayak nih? Tangsel itu loh, dibangun sama Podomoro, dibangun sama itu kan imajinasinya jelas mereka. Sama Ciputra gitu, enak banget Tangerang. Tangerang Selatan maksudnya Tangerang Selatan. Nah, Tangerang Selatan sendiri punya imajinasi nggak itu? Atau jangan-jangan Ciputranya doang yang punya imajinasi? Di Tangsel itu, kami di Tangsel Creative Foundation itu kami ada program namanya Tangerang Youth Planner.
Itu anak-anak muda berimajinasi Tangerang Selatan tuh 10 tahun lagi jadi apa ya gitu. Itu annual tuh Kang, setiap tahun kita ada itu. Jadi angan-angan Tangerang akan jadi apa tuh kita udah punya nih. Kalau tahun depan ini masuk ke tahun ketiga, mungkin kita udah bisa bikin buku tuh Tangerang 2010 tahun lagi jadi apa gitu kan. Biar anak-anak muda aja yang ngayal, kita mah bantuin aja, ya enggak? Ya lebih enteng daripada Andin, lebih berat karena ada Jepara, ada kabupatennya banyak, dia keliling terus. Iya bener. Nyatuin imajinasi Jawa Tengah. Tangerang Selatan cuma segitu. Iya segitu doang soalnya. Iya segitu doang soalnya. Andin mah sampai jauh-jauh, sampai ke mana? Ke Lasem, waduh. Jauh, iya. Rembang, jauh. Gimana tuh Mas Adin? Kalau boleh ngayal-ngayal mau jadi apa nih? Kira-kira nih. Jadi apa nih? Semarang nih nanti. Ya kita kan selalu berpikir bahwa kota ini kan akan menjadi milik orang kalau dibangun oleh semua orang. Itu kredo yang aku ambil dari Janet Jacobs dan sering aku kutip di mana-mana. Karena kan kita kan ya ngerti participatory planning, participatory urban planning atau perencanaan partisipatif diatur oleh undang-undang, regulasinya jelas, tapi implementasinya kan masih banyak yang kosong. Nah itu siapa yang akan mengisi lubang-lubang itu gitu. Nah, kadang-kadang juga kita kayak waduh ini heroik banget sih ini kan ini kerjaan negara sebetulnya. Cuma ya sambil ya ngisi waktu sambil nyari-nyari ngapain sih kita melakukan ini semua gitu ya. Nah balik lagi kalau ngomong soal pangan ya di banyak jaringan kampung itu kan kalau ngomong potensi pasti banyak gitu. Tapi persoalan sinergi itu kan kata-kata yang kayak kutukan malahan. Orang itu setengah mati nyari sinergi itu. Kita kan lihatnya kalau di bawah itu kan enak ya. Ini kalau disambungin sama dinas ini atau CSR ini atau apa itu kan enak. Tapi untuk sampai pada titik ngomong dipercaya sampai ke sana itu yang ini struggle-nya ke sana sih. Biar enak ngomongnya, bikin dong prototipe produk olahan daging kambing lah atau olahan susu perah lah, akan ada kita jaringan-jaringan, belum jaringan yang di pesisir gitu. Cuma kan kalau misalnya kami sendiri yang misalnya memulainya itu kan modalnya juga terlalu besar kan, butuh teman yang sudah punya pengalaman juga gitu. Sementara expertise kita itu lebih banyak ya bikin rame-rame, hura-hura, kalau kata Kang Arif tadi itu meragamkan imajinasi gitu, karena ya kemiskinan imajinasi ini kan paling konkret, dampak paling fatal itu kan misalnya dalam perencanaan pembangunan itu ya. Kalau mengamati ya di tingkat kelurahan atau di tingkat desa itu ya 90% itu semua proyek fisik gitu. Kalau proyek fisiknya udah selesai ya gimana caranya bangunan lama dihancurin atau bangunan yang belum cukup rusak dirusakin, nanti bikin baru lagi, dapurnya lah, pavingnya lah, jalannya lah, atau apanya lah gitu. Itu aja terus. Bayangin mereka punya buku, punya museum, punya produk pengetahuan, itu nggak ada dalam pikiran kita secara umum loh ya. Secara umum itu nggak ada gitu. Nah ini kan siapa nih yang mau ngambil peranan ini gitu. Nah kalau ngomong skema negara sebetulnya ada beberapa program, cuma kan nggak semudah itu ya. Kalau kita ngomong naruh orang di situ spesifik gitu, itu kan sebetulnya nggak cuma naruh orang kan, itu kan ada waktu yang habis dibuang di sana gitu kan. Itu kalau nggak ada yang konversi dalam bentuk finansial itu kan juga nggak semua orang tahan ya. Ya kalau Mas Yon tadi ngomong imannya dulu, itu sama, itu yang kami tekankan, imannya dulu gitu. Karena pengetahuan itu tidak menjamin kita itu peduli atau kita itu akan merusak. Pengetahuan itu belakangan. Pengetahuan itu bisa negatif, bisa positif. Kita ngerti kalau ada tanah-tanah yang
kaplingannya masih kosong atau kepemilikannya nggak jelas, itu kalau kita jual ke pengembang kan lebih cepat, atau kita balikin lagi ke masyarakat, itu kan pengetahuan yang kemudian bisa negatif bisa positif gitu. Tapi yang paling penting kan justru ini sebelum datang pengetahuan, imannya apa dulu nih, cintanya kemana, itu menurutku yang lebih penting sih. Ini tambah ngawur gak sih Mas? Iya. Tambah ngawur. Ini makin nyambung sebetulnya sama apa yang udah disampaikan sebelum-sebelumnya sama Udayon, sama Kak Arif, yang sebelum-sebelumnya itu. Kalau di Sumatera Barat nih, ngayal-ngayalnya bakal jadi apa nih nanti? Oke. Kira-kira. Ya kalau ya tentu hubungannya dengan seni rupa ya, khayalannya nggak mungkin yang lain. Oh iya. Seniman. Ya, imajinasi itu penting ya. Kami sih ingin kalau Sumatera Barat itu bagaimana Sumatera Barat menjadi salah satu Yogyakartanya di Pulau Sumatera gitu loh. Bagaimana kalau Sumatera Barat ini bagaikan Yogyakarta untuk Pulau Sumatera gitu. Jadi memang sebetulnya nggak muluk-muluk sih. Apa yang menjadi kekuatan di Jogja, misalnya ada ISI Yogyakarta, ada Universitas Yogyakarta, ada USMSR. Sementara itu di Sumatera Barat juga punya, ada ISI Padang Panjang, ada ya, Dayon, Universitas Negeri Padang. Iya, silakan. Yang berhubungan dengan infrastruktur pendidikan, pendidikan seni gitu kan. Sumatera Barat dengan Yogyakarta kayaknya sama lah. Yang beda itu cuma mungkin yang Jogja udah lama, sudah punya udah terbangun, udah terbentuk dari dahulu. Sementara ISI Padang Panjang baru berapa tahun gitu. Ya baru 15-an tahun lah mungkin. Jadi memang masih membangun kayaknya. Tapi memang tugasnya dari kita semua, terutama Tambo gitu kan, bagaimana mengkondisikan untuk iklim seni rupa itu dan ekosistem itu bisa terbentuk di Sumatera Barat, sehingga apa yang menjadi hayalan kami, cita-cita kami untuk menjadikan Sumatera Barat bagaikan Jakartanya untuk Pulau Sumatera itu bisa terwujud nantinya gitu. Jadi, amin. Itu salah satu yang kami inginkan sebetulnya. Makanya kami berusaha membuat event yang sifatnya skala besar gitu kan, bisa melibatkan banyak seniman hebat, seniman yang reputasi internasional, bisa melibatkan banyak jaringan-jaringan internasional kayak galeri, kayak kolektor, kayak pemilik penyelenggara event atau museum-museum yang ada di luar, itu bagaimana bisa dikondisikan datang ke Sumatera Barat ketika event Art Tambo 5 yang kebetulan yang mengisi juga orang-orang yang punya kekuatan karya yang luar biasa untuk dikunjungi, untuk dilihat di Sumatera Barat gitu. Ketika dia berkarya di Sumatera Barat yang sesuai dengan tema Minangkabau, karena memang temanya besok kan Minangkabau kan, itu akan berbeda ketika dia membuat karya ketika di Yogyakarta, misalnya kayak Andi Wirman. Andi Wirman kalau di Jakarta karyanya kita tahu kayak apa, udah pernah ke Venice Biennale dan sebagainya. Untuk ukuran internasional dia udah oke. Tapi ketika dia bikin karya untuk Sumatera Barat dengan tema Minangkabau, tentu akan berbeda hasilnya. Kira-kira begitu, Dewi. Mudah-mudahan ya cita-cita ini terwujud. Semoga jalan-jalan. Itu nanti juga tergantung dari supportnya Dewi dan teman-temannya. Apalagi sama Kang Arif nih, Bapak Guru, supportnya paling apa nih Kang? Guru dari mana sih? Enak aja. Bapak Guru. Kalau kata Kang Adin, Bapak Guru. Masnya kenapa nggak Bukit Tinggi kayak Swiss aja daripada kayak Jogja berantakan? Deket banget lagi. Atau kayak apa kayak gitu. Mengulang Jogja lagi di Bukit Tinggi ngapain? Enggak, ini mau usuh. Sorry, saya mah suka gitu orangnya memang nggak jelas. Sorry. Iya.
Mungkin seru banget ya. Ini ternyata kita sudah 2 jam sesuai dengan target. Dari jam 7 tadi kita mulai, sekarang sudah jam 9. Pertanyaan juga saya tutup. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi dalam bincang seni malam ini di tema lanskap pangan. Kita akan ada bincang seni lainnya tentu saja dalam program Art Identity. Ini masih panjang sampai bulan November programnya. Jadi stay tune. Jadi bisa lihat di Instagram kami Art Identity atau bisa juga di tangselkreatif.org. Kami juga tayang di YouTube-nya Budaya Saya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih banyak untuk panelis yang sudah bersedia meluangkan waktunya malam ini. Udayon, Mas Adin, Kang Arif, makasih banyak sudah meluangkan waktu. Maaf mengganggu. Enggak dong. Maaf nih, saya jadi minta waktu banyak-banyak nih jadi. Ya, terima kasih banyak juga Dewi telah melibatkan kami. Kenapa nggak nanya ke Adin kalau Adin tuh kalau Tangsel pengen kayak gimana? Mestinya ditanya tuh Adin, Mas Yon, dan teman-teman lain. Rugi cuma dengerin gitu. Lumayan daripada kamu nyari peneliti mana. Hasilnya sama-sama juga. Gitu ya. Mungkin kita nanti nanya-nanya di forum belakang setelah rekaman dimatikan. Masih recording nih soalnya nih. Ngomongnya nggak bisa macam-macam aneh-aneh gitu. Sorry, maaf. Ya, makasih banyak. Makasih juga yang udah partisipasi malam ini. Terima kasih lagi tuh kan saya udah 3 kali nih bilang makasih. Ya, Wi, terima kasih banyak, Wi. Sama-sama, Wi. Sampai ketemu di bincang seni lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Recording stopped.